Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Syaifah Handriawati dengan nomor stambuk 0123250096. Yang saya hormati Ibu Apoteker Levana Valencia Tandriono S.Farm M.Farm. Baik, di sini izinkan saya mempresentasikan rencana penelitian saya yang berjudul Uji Efektivitas Kombinasi Ekstrak Etanol Daun Katimba, Etlingera fruktosa dan Herba Sambiloto Andrographis pandiculata terhadap gambaran histopatologi jantung tikus putih jantan yang diinduksi streptozotocin. Baik, di sini latar belakangnya yaitu di mana diabetes mellitus merupakan penyakit metabolit yang ditandai dengan kondisi hiperglikemia, yaitu meningkatnya kadar glukosa darah, di mana hiperglikemia yang berlangsung lama dapat menyebabkan stres oksidatif dan inflamasi, sehingga kondisi ini dapat menyebabkan kerusakan pada beberapa organ, salah satunya yaitu kerusakan pada organ jantung, yang mana ditandai dengan perubahan degenerasi sel miokard dan nekrosis. Oleh karena itu diperlukan pemanfaatan bahan alam sebagai alternatif terapi, salah satunya melalui pemanfaatan kombinasi daun katimba dan herba sambiloto yang memiliki aktivitas antioksidan dan antiinflamasi, sehingga dikombinasikan kedua tanaman tersebut diharapkan dapat mengurangi stres oksidatif dan inflamasi sehingga terjadi penurunan scoring kerusakan pada organ jantung. Kemudian rumus masalah yang mana yang pertama, apa saja senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam kombinasi ekstrak etanol daun katimba dan herba sambiloto. Yang kedua, apakah kombinasi ekstrak etanol daun katimba dan herba sambiloto dengan perbandingan dosis 1:2, 1:1, dan 2:1 memberikan efek terhadap penurunan jaringan jantung tikus putih jantan yang diinduksi streptozotocin. Yang ketiga, berapa dosis kombinasi ekstrak etanol daun katimba dan herba sambiloto yang efektif terhadap penurunan jaringan jantung tikus putih jantan yang diinduksi streptozotocin. Kemudian di sini ada tujuan penelitian, yang mana yang pertama untuk mengetahui senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam kombinasi ekstrak etanol daun katimba dan herba sambiloto. Yang kedua, untuk mengetahui kombinasi ekstrak etanol daun katimba dan herba sambiloto dengan perbandingan dosis 1:2, 1:1, dan 2:1 memberikan efek terhadap penurunan jaringan jantung tikus putih jantan yang diinduksi streptozotocin. Yang ketiga, untuk mengetahui dosis kombinasi ekstrak etanol daun katimba dan herba sambiloto yang efektif terhadap penurunan jaringan jantung tikus putih jantan yang diinduksi streptozotocin. Baik, di sini ada manfaat penelitian, yang mana penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi ilmiah kepada masyarakat terkait pemanfaatan tanaman herbal dalam membantu penanganan diabetes mellitus, serta menunjang fungsi kesehatan jantung. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung program pemerintah dalam mengembangkan obat tradisional serta memberikan kontribusi terhadap kemajuan ilmu farmasi modern. Baik, selanjutnya ada hipotesis penelitian, yang mana kombinasi ekstrak etanol daun katimba dan herba sambiloto ini mengandung senyawa metabolit sekunder berupa alkaloid, flavonoid, tanin, steroid, dan terpenoid. Kemudian kombinasi ekstrak etanol daun katimba dan herba sambiloto dengan perbandingan dosis 1:2, 1:1, dan 2:1 dapat memberikan efek terhadap penurunan jaringan jantung tikus putih jantan yang diinduksi streptozotocin. Dan kombinasi ekstrak etanol daun katimba dan herba sambiloto dengan perbandingan dosis 1:1 memberikan efek terhadap gambaran histopatologi jantung tikus putih jantan yang diinduksi streptozotocin. Kemudian di sini ada klasifikasi daun katimba. Yang pertama ada Regnum, yaitu Plantea, divisi Magnoliophyta, kelas monocot, bangsa Zingiberales, suku Zingiberaceae, marga Etlingera, jenis Etlingera fruktosa. Kemudian ada klasifikasi herba sambiloto. Yang pertama ada Regnum Plantea, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, bangsa
Scrofulariales suku Acanthaceae marga Andrographis jenis Andrographis paniculata. Metode penelitian di mana penelitian ini menggunakan metode eksperimental dengan rancangan modifikasi post-test randomized control group design dengan jumlah tikus sebanyak 30 ekor yang mana terdiri dari kelompok 1 kontrol normal yang diinduksi NACMC, kelompok 2 kontrol negatif yang diinduksi streptozotocin dan NACMC, kelompok 3 yaitu kontrol positif diinduksi streptozotocin dan glibenclamid, kelompok keempat diinduksi streptozotocin dan kombinasi dosis 1:2, kelompok 5 diinduksi streptozotocin dan kombinasi dosis 1:1, kelompok 6 diinduksi streptozotocin dan dosis 2:1. Kemudian di sini ada alur penelitian. Tikus jantan diadaptasi kurang lebih 14 hari. Kemudian jika sudah memenuhi kriteria, maka dilakukan randomisasi, yaitu pembagian hewan uji secara acak pada beberapa kelompok. Kemudian pada hari ke-0 dilakukan pengukuran darah dan diinduksi streptozotocin semua kelompok kecuali kelompok normal. Kemudian pada hari ke-7 dilakukan pengukuran glukosa darah. Jika sudah mengalami hiperglikemia itu, maka diinduksi pada kelompok 1, kelompok normal diberi NACMC, kelompok 2, kelompok negatif diberi NACMC, kelompok 3, kelompok positif diinduksi glibenclamid, dan kelompok 4, kelompok perlakuan diinduksi kombinasi ekstrak daun katiba dan herba sambiloto dengan perbandingan dosis 1:2. Kelompok 5, kelompok perlakuan diberi kombinasi ekstrak daun katiba dan herba sambiloto dengan perbandingan dosis 1:1. Dan kelompok 6, kelompok perlakuan diberikan kombinasi ekstrak daun katiba dan herba sambiloto dengan perbandingan dosis 2:1. Pada hari ke-14, 21, 28, 35 perlakuannya sama, dan pada hari ke-36 dilakukan pembedahan organ, diambil organ jantungnya, dan pada hari ke-37 dan 66 dilakukan sampai 66 dilakukan pemeriksaan histopatologi jantung di laboratorium Biopet Bandung. Waktu dan tempat penelitian, yang mana penelitian dilakukan pada bulan Juli sampai September 2026 di laboratorium Biofitokimia dan laboratorium farmakognosi dan laboratorium biofarmaseutika Stiva Pelita Mas Palu. Kemudian sampel diidentifikasi di UPA Sumber Daya Hayati Sulawesi Universitas Tadulako. Kemudian pengamatan preparat histopatologi jantung dilakukan di laboratorium Biopet Bandung. Baik, analisis datanya, pengamatan preparat dilakukan menggunakan mikroskop cahaya untuk memperoleh data hasil pemeriksaan mikroskop berupa scoring kerusakan jantung. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis melalui uji homogenitas dan uji normalitas. Apabila data terdistribusi normal dan homogen, maka dilakukan uji statistik parametrik. Sebaliknya, jika data tidak memenuhi asumsi normalitas dan homogenitas, maka dilakukan uji statistis non-parametrik. Seluruh data pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan SPSS.